Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sori Padamartua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pemenuhan tugas mata kuliah manajemen keuangan internasional. Adapun eh, agenda yang ingin penyampaian di sini, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, manajemen keuangan internasional meliputi perusahaan multinasional, perdagangan internasional. Yang kedua, dampak perusahaan multinasional bagi perekonomian Indonesia terdiri atas teori perusahaan multinasional. Yang ketiga, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Yang keempat adalah pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas. Selanjutnya, manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah manajemen keuangan dalam skala transaksi keuangan internasional. Prinsip manajemen keuangan internasional sama dengan manajemen keuangan domestik. Ruang lingkup utama dari pengambilan keputusan manajemen keuangan internasional meliputi keputusan investasi, keputusan perdanaan, dan kebijakan dividen. Jenis transaksi yang ditangani dalam manajemen keuangan internasional antara lain ekspor, impor, dan pasar valuta asing. Sementara itu, ruang lingkup operasi manajemen keuangan internasional antara lain yaitu pasar valuta asing, mata uang asing, analisis investasi langsung, manajemen perusahaan multinasional, dan perbankan internasional. Berikutnya, mengenai penyampaian hubungan manajemen keuangan internasional dengan perusahaan multinasional. PMN atau perusahaan multinasional adalah transaksi internasional dilakukan oleh perusahaan multinasional. Lahirnya perusahaan-perusahaan multinasional diawali dari globalisasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan asing mulai memasuki pasar domestik, sementara perusahaan domestik juga mulai memasuki pasar asing. Mengenai manajemen keuangan internasional, perusahaan multinasional memperoleh laba secara efisien dari perbedaan biaya produksi pada setiap negara. Motivasi perusahaan multinasional dalam mengadakan bisnis internasional dijelaskan dalam beberapa teori bisnis internasional. Manajemen keuangan internasional yang dikelola oleh perusahaan multinasional berbeda dengan manajemen keuangan dalam skala domestik. Pemberian modal untuk investasi dari lembaga keuangan internasional kepada perusahaan multinasional lebih cepat dibandingkan kepada perusahaan domestik. Perusahaan multinasional melaksanakan manajemen keuangan internasional dengan memahami perilaku konsumen dari suatu negara di dalam pasar internasional. Berikutnya mengenai kontribusi perusahaan multinasional bagi perekonomian Indonesia, yaitu antara lain yang pertama menyediakan lapangan kerja baru dan juga menambah kesempatan kerja di negara yang ditempati oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dapat memberikan modal devisa negara dengan melakukan penanaman modal dalam bidang ekspor barang. Ketiga, semakin berkurangnya kebutuhan devisa di sektor industri barang impor. Keempat, dapat membantu proses memoderalisir perkembangan suatu negara. Enam, dapat membantu perkembangan di negara itu sendiri. Ketujuh, transfer teknologi. Kedelapan, pilihan produk yang beredar di pasaran lebih bervariasi. Dan yang terakhir, reputasi nasional meningkat. Adapun bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Yang pertama, multinasional producting enterprise atau MPA. Multinasional productive enterprise adalah sebuah bentuk dari perusahaan multinasional yang fokus dalam bidang produksi. Maka dari itu, MNC ini memiliki dan mampu mengontrol berbagai fasilitas produksi yang ada di berbagai negara. Yang kedua, multinational trade enterprise atau MTA adalah suatu bentuk dari perusahaan MNC yang fokus dalam bidang perdagangan. Perusahaan yang satu ini menjual barang-barang yang telah diproduksi dalam negeri dari dan kemudian dijual kembali ke perusahaan di negara lain. Yang ketiga, bentuknya adalah multinational internationally owned atau enterprise atau MIKE. Adalah bentuk perusahaan yang fokus pada kepemilikan usaha dari perusahaan pusat dan kemudian menyebarluaskan
ke beberapa cabang produksi perusahaan di negara lain. Yang keempat adalah multinational atau financial control enterprise atau MCB. MCA adalah bentuk dari perusahaan MNC yang fokus dalam masalah permodalan atau pembiayaan di mana kegiatan perusahaan ini akan diawasi oleh berbagai negara. Untuk penyampaian berikutnya, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang negara anggota ASEAN tentu akan memiliki manfaat berupa peningkatan efisiensi perekonomian ASEAN, merupakan negara yang berada di kawasan ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sebagai negara pelopor pembentuk ASEAN dan memiliki tingkat perdagangan yang hampir sama, maka perlu diuji kelayakan dalam pembentukan mata uang tunggal. Hasil analisis statistik deskriptif variabel ERP dalam penentuan negara acuan di kawasan ASEAN 4 menunjukkan bahwa negara Malaysia yang paling layak menjadi negara acuan. Hal tersebut dilihat dari standar deviasi terkecil dari variabel volatilitas nilai tukar, di mana negara Malaysia memiliki standar deviasi volatilitas nilai tukar sebesar 0,018643, sedangkan negara lain memiliki standar deviasi volatilitas nilai tukar sebesar 0,052890 untuk Indonesia, 0,021696 untuk Thailand, 0,035148 untuk Filipina. Hasil estimasi ECM jangka pendek menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia memiliki dua variabel yang berpengaruh pada ERP, yaitu variabel IT dan size signifikan pada alfa 5%. Dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0,107726 dan minus 0,097137. Selanjutnya pada Thailand Malaysia menunjukkan bahwa terdapat dua variabel mempengaruhi RFP, kecuali variabel size. Setiap variabel tersebut memiliki nilai koefisien sebesar 3,067294 dan 0,067557. Sedangkan pada Filipina Malaysia tidak ditemukan adanya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap RRP. Atas dasar tersebut, analisis kemungkinan penyatuan mata uang asing pada estimasi jangka panjang menunjukkan hasil yang beragam antara Indonesia dengan Malaysia memiliki dua variabel yang mempengaruhi variabel ERP, yaitu variabel IT dan size. Hal tersebut serupa dengan hasil estimasi jangka pendek variabel IT berpengaruh signifikan dengan besar koefisien sebesar 0,075236 serta variabel size yang juga berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,094549. Selanjutnya, pada Thailand Malaysia menunjukkan bahwa hanya terdapat satu variabel yang mempengaruhi RP dengan nilai koefisien sebesar 2,922302. Sedangkan untuk negara Filipina dan Malaysia, hasil estimasi ECM jangka panjang menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yang signifikan berpengaruh terhadap variabel RP, yaitu variabel size. Variabel size memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,028580. Berdasarkan hasil estimasi ECM jangka pendek menunjukkan hasil yang beragam. Ketiga negara Indonesia, Thailand, dan Filipina belum layak untuk melakukan penyatuan nilai tukar dengan Malaysia. Hasil estimasi Indonesia-Malaysia memperlihatkan bahwa terdapat variabel IT dan size yang signifikan terhadap variabel ERP, namun tidak memiliki variabel AS yang signifikan. Hal tersebut menandakan Indonesia belum siap menyatukan nilai tukar dengan Malaysia. Namun yang paling mendekati adalah negara Thailand di mana terdapat variabel AS yang signifikan terhadap variabel ERP. Selain itu juga terdapat variabel IT yang signifikan yang menandakan bahwa intra perdagangan antara Thailand dan Malaysia memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Berdasarkan hasil estimasi ECM jangka panjang menunjukkan bahwa ketiga negara belum layak dan belum siap melakukan penyatuan nilai tukar dengan Malaysia sebagai negara acuan. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat pembentukan OCA. Estimasi jangka panjang negara Indonesia Malaysia menunjukkan hasil yang sama di mana terdapat dua variabel yang signifikan, yaitu variabel IT dan variabel size.
Sedangkan untuk negara Thailand Malaysia hanya terdapat satu variabel yang signifikan, yaitu variabel AS. Estimasi jangka panjang Filipina Malaysia menunjukkan bahwa hanya terdapat variabel size yang signifikan terhadap variabel ERP. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan stabilitas nilai tukar masing-masing negara, terutama negara Malaysia sebagai negara acuan. Meningkatkan produktivitas dalam negeri sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional terutama untuk negara Thailand. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan ukuran ekonomi sehingga mampu mengatasi gejolak nilai tukar. Untuk penyampaian berikutnya mengenai pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas. Kurs mengambang adalah salah satu sistem nilai tukar yang digunakan untuk menentukan harga mata uang suatu negara. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam kurs mengambang adalah keadaan valuta asing. Sistem kurs mengambang tidak hanya bergantung pada keadaan valuta asing, melainkan juga pada keterlibatan pemerintah sesuai dengan macam-macam sistem yang diterapkan. Dengan tujuan dari penggunaan kurs mengambang adalah untuk menciptakan kestabilan karena kemampuannya dalam menyesuaikan pasar. Adapun macam-macam sistem kurs mengambang terdapat dua, yaitu kurs mengambang terkendali dengan ciri sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate. Terdapat otoritas keuangan pemerintah yang ikut andil. Kedua, penetapan kurs tidak murni ditentukan oleh permintaan valuta asing. Ketiga, penetapan kurs tidak murni ditentukan penawaran valuta asing. Dan keempat, keterlibatan pemerintah untuk menjaga kurs tetap di batas wajar. Selanjutnya, keterlibatan pemerintah seperti pengaturan tingkat bunga, menjual atau membeli valuta asing. Macam-macam sistem kurs pengambang yang kedua mengenai kurs pengambang bebas. Penentuan nilai tukar mata uang dalam sistem ini bebas dari keterlibatan otoritas keuangan pemerintah. Nilai tukar mata uang dalam kurs ditentukan permintaan valuta asing. Adapun keuntungan sistem kurs mengambang terdapat tiga. Yang pertama, stabilitas moneter tetap terjaga karena lebih fleksibel. Kedua, dapat memandukan sistem kurs tetap dan mengambang. Yang ketiga, aktivitas permintaan dan penawaran dalam pasar valuta asing dapat memberikan kestabilan nilai tukar sesuai kondisi ekonomi. Kelemahan sistem kurs mengambang, terlepas dari keunggulan yang dimiliki, sistem kurs mengambang juga memiliki kelemahan sesuai dengan macamnya. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh sistem kurs mengambang terkendali yaitu cadangan devisa harus selalu siap digunakan sewaktu-waktu. Selain itu, sistem ini juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan neraca pembayaran atau perdagangan selamanya. Di sisi lain, sistem kurs mengambang bebas juga memiliki titik kelemahan tersendiri. Sistem kurs ini dapat memicu timbulnya praktik spekulasi yang semakin bebas dan berpotensi menyebabkan depresi apabila diterapkan di negara berkembang. Selanjutnya mengenai neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, neraca pembayaran internasional menjadi salah satu tolak ukur penting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara. Konsep neraca pembayaran mengacu pada catatan transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, neraca pembayaran internasional mencerminkan arus masuk dan keluar dana serta barang dan jasa antar negara yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Neraca pembayaran internasional bukan hanya sekedar angka-angka statistik, tetapi tetapi juga mencerminkan keseimbangan ekonomi suatu negara dengan dunia luar. Terakhir mengenai baik defisit maupun surplus yang terdapat di dalam neraca pembayaran internasional dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Neraca perdagangan menjadi faktor mendorong naik dan turunnya kurs mata uang asing pada suatu negara.
Pengaruh neraca pembayaran terhadap kurs mata uang karena adanya komponen neraca pembayaran internasional di mana terdapat komponen yang menjadi perhatian bagi para pelaku perdagangan mata uang asing, yaitu rekening berjalan, rekening modal, dan rekening cadangan resmi. Rekening berjalan atau current account merupakan suatu transaksi internasional berupa barang, jasa, dan transfer unilateral pada periode tertentu dengan selain itu selisih nilai yang ada pada barang-barang ekspor dan impor disebut neraca perdagangan atau balance of trade, di mana transaksi tersebut dicatat dalam neraca barang dan jasa. Neraca transaksi cadangan resmi atau official reserve transaction balance merupakan jumlah antara neraca berjalan dengan neraca modal. Surplus atau defisit pada neraca pembayaran mencerminkan surplus atau defisit pada neraca transaksi cadangan resmi. Neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa nilainya tidak sama dengan nol. Misal nilai ekspor lebih kecil daripada impor atau sebaliknya nilai ekspor lebih besar daripada impor, sedangkan nilai capital inflow sama dengan capital outflow dan nilainya selalu dalam satuan dolar Amerika. Sistem transaksi internasional. Yang pertama, advance payment atau cash payment, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Kedua, open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importer tanpa disertai surat perintah. Membayar serta dokumen-dokumen pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, risiko sebagian besar ditanggung eksportir. Yang ketiga, sistem transaksinya adalah letter of credit atau LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian barang importir di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang eksportir. Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam LC adalah owner atau importir, issuer atau bank yang mengeluarkan LC, beneficiary atau penjual atau di sini disebut dengan eksportir. Dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yang yaitu confirming bank, yaitu bank di negara eksportir. Yang terakhir, sistem transaksinya adalah commercial bills exchange. Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut trade draft. Demikian saja penyampaian teman-teman mata kuliah manajemen keuangan internasional ini. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.